Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa dari kelas HKI B dengan NIM 101001239. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang dimana dosennya Ibu dosen Nurfaika Ishak dengan materi persidangan Mahkamah Konstitusi. Persidangan di dalam Mahkamah Konstitusi, jenis sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua. Yang pertama sidang yudisial, yang kedua sidang non yudisial. Sidang yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A atas sidang panel mahkamah dan sidang pleno terdiri mahkamah dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara. Sidang Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan pengucapan putusan. Pemeriksaan pendahuluan yang merupakan persidangan yang dilakukan oleh pemeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim panel terbuka untuk umum. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, setidaknya majelis hakim panel akan memeriksa beberapa hal berikut. Yang pertama itu kelengkapan administrasi, yang kedua kejelasan menteri permohonan, yang ketiga legal standing, yang keempat itu wewenang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, maka majelis hakim akan menyelenggarakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, jika ada, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait. Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon atau termohon, pihak terkait, saksi, ahli maupun dengan hakim konstitusi. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya itu dilakukan oleh majelis hakim pleno, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh panel hakim. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim, misalnya karena alasan kesusilaan dapat ditetapkan sidang tertutup. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH. RPH merupakan salah satu pleno yang sifatnya berbeda dari jenis persidangan yang lain, yaitu sifatnya tertutup. RPH akan membahas perkara yang bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh para hakim konstitusi. Panitra dan panitra pengganti di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Pengucapan putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang dan dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain. Dan pada bagian kesimpulan, putusan dan tertutup dibacakan oleh sidang lagi atau sidang pleno. Pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda.
di setting opinion atau alasan yang berbeda. Hakim yang mengajukan settingan opinion atau konsorsium opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah kedua sidang membacakan amar putusan. Di setting opinion sendiri terdiri apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Hendaknya hakim yang disetting opinion tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan secara amar putusan. Sementara skorsing opinion terjadi apabila pendapat seseorang hakim mengikuti sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi berbeda dengan pertimbangan hukum legal ration. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan sidang pleno. Pengucapan terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan bersifat tetap singkat sejak setelah sidang pengucapan putusan. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.